Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini saudaraku berjudul kecerdasan rohani. Saudaraku, Tuhan menghendaki kita memiliki kecerdasan seperti Allah, yaitu kecerdasan rohani. Kecerdasan rohani artinya kemampuan untuk kita bisa mengerti apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita, di dalam segala hal, dimanapun dan kapanpun. Saudaraku, untuk mencapai kecerdasan rohani ini, saudara, di mana seseorang bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, atau memiliki sensitivitas kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Allah, kita atau seseorang atau orang percaya harus melalui proses perjalanan waktu. Ini proses pendewasaan. Jadi tidak bisa singkat dan tidak mudah dan tidak secara otomatis. Proses pendewasaan ini tidak bisa digantikan dengan pendidikan budi pekerti atau pendidikan etika, walaupun pendidikan etika dan pendidikan budi pekerti dibutuhkan. Sementara waktu dibutuhkan sebagai tutor. Jadi 10 perintah Allah itu memang menjadi tutor. Orang tidak akan bisa menjadi berkenan dan sempurna kalau belum menjadi baik. Tuhan menghendaki kita mengerti apa yang baik, itu artinya memiliki moral baik secara umum, saudaraku. Dasarnya adalah 10 perintah Allah. Kegagalan Adam dan Hawa membuat mereka tidak mencapai yang sempurna yang Allah rancang. Mereka hanya bisa menjadi baik. Dan dalam sejarah kehidupan manusia ditulis dalam kitab Kejadian, ada orang-orang yang benar-benar baik loh, seperti Set, Habil, Henok, tetapi mereka tidak mencapai kesempurnaan. Kalau Kain jelas jahat lah saudara, dan keturunannya pun juga jahat. Mereka bisa menjadi bejat atau rusak. Tetapi keturunan Set bisa menjadi baik, namun tidak bisa menjadi sempurna. Inilah yang harus dipahami oleh orang percaya ketika dipanggil menjadi umat pilihan. Hidup kita ini diproyeksikan sepenuhnya untuk memiliki kecerdasan rohani atau yang juga disebut sebagai spiritual quotient, standar Allah di mana Tuhan Yesus Kristus menjadi modelnya. Jadi kalau Alkitab mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, sebenarnya kalimat itu sama artinya dengan milikilah spiritual quotient seperti yang dimiliki Yesus. Dalam segala hal yang dilakukan oleh Yesus, selalu tepat, tidak hamartia, tidak meleset, selalu tepat. Kalau kita harus menjadi seperti Yesus, bukan berarti kita menyamai kesempurnaannya, bukan berarti kita bisa setingkat dengan dia. Soal setingkat atau tidak setingkat juga ditentukan oleh kadar pencobaan yang dialami seseorang. Ditentukan kadar pergumulan yang dijalani. Kadar pencobaan dan pergumulan yang dialami Tuhan Yesus itu luar biasa. Ibarat gelombang tingginya 10 meter, saudara. Kalau kita mengalami gelombang mungkin hanya 2 meter. Tapi 2 meter itu harus bisa kita lalui. Kita harus bisa melewati gelombang yang tingginya 2 meter sehingga kita bisa sampai seberang. Kalau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus ketika mengenakan tubuh daging seperti kita, harus melewati 10 meter gelombang supaya ia bisa mencapai seberang. Jadi pencobaan atau pergumulan yang dialami oleh Yesus adalah pergumulan yang hebat dan berat. Tentu lebih dari yang kita alami. Dan Yesus bisa melewatinya. Ia selalu bertindak selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Sehingga Yesus mendapat sertifikat pengakuan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita juga memiliki pergumulan sendiri. Setiap kita mempunyai pergumulan sendiri yang masing-masing kita berbeda. Di dalam pergumulan yang dihadapi oleh masing-masing kita harus bisa bertindak atau bereaksi atau merespon sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi
Kita harus memiliki persekutuan dengan Allah supaya segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tentu saja roh Allah akan menuntun kita. Allah membimbing kita dalam segala hal. Oleh sebab itu tidak cukup orang itu mengetahui teologi dan memformatkannya di dalam pikiran secara kognitif. Tidak cukup orang belajar hukum, ya. Yang ini baik misalnya, yang itu tidak baik, yang ini jahat, yang itu tidak jahat, yang ini halal, yang itu haram. Tidak cukup. Seperti yang sering kita dengar bahwa memang 10 perintah Allah dibutuhkan sebagai tutor. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Ya, 10 perintah Allah itu hanya tutor. Tapi tujuan kita ini kita harus bergumul terus, tidak hanya berhenti menjadi orang baik, bermoral sesuai hukum, tapi bertumbuh dalam kecerdasan rohani sampai memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dalam hal ini, saudaraku, kebenaran-kebenaran Injil itulah yang akan dapat memerdekakan kita. Jadi orang berdosa itu matanya seperti tertutup oleh kabut, hatinya itu terbatasi, tidak mampu melihat pikiran dan perasaan Allah. Dan tentunya tidak mampu memiliki pikiran dan perasaan Allah. Kebenaran-kebenaran yang Yesus ajarkan, jika kita mengerti dan tentu kemudian kita kenakan, itu yang mencerdaskan kita. Yang menjadi penyesatan selama ini di banyak gereja adalah ketika mereka fokus pada pengalaman-pengalaman bangsa Israel di perjanjian lama, seakan-akan orang Kristen bisa mengimitasi umat Israel yang katanya sama-sama umat pilihan Allah. Benar mereka umat pilihan Allah, tapi secara darah daging dengan standar yang berbeda, standar Taurat. Sedangkan kita umat pilihan perjanjian baru yang standarnya adalah Yesus. Oleh sebab itu kita harus belajar Injil, ya, bukan belajar hukum Taurat, tetapi secara moral umum kita juga harus sudah baik dulu, saudara, karena Taurat itu merupakan tutor. Ya, 10 perintah Allah itu ya harus kita pahami, kita harus sudah bisa hidup sesuai dengan ya 10 perintah Allah atau hukum moral yang juga dipahami agama-agama lain. Bahkan orang-orang yang tidak beragama pun juga memiliki standar hukum seperti 10 perintah Allah itu. Jadi kekristenan itu berpusat atau berepicentrum pada diri Yesus, yaitu apa yang diajarkan dan apa yang Yesus kenakan. Untuk ini dibutuhkan perjumpaan dengan Roh Kudus yang akan menuntun kita memahami bagaimana memiliki kehidupan seperti kehidupan yang dikenakan oleh Yesus. Saudara, jangan merasa puas dengan gelar doktor, ya, magister teologi atau sarjana teologi. Jangan merasa puas, karena itu tidak membuat kita otomatis memiliki kecerdasan rohani. Malangnya banyak orang yang sekolah teologi merasa dengan memiliki gelar lebih tinggi membuat mereka lebih pintar dan cerdas. Ya, mungkin benar secara akademisi atau secara literal bisa lebih cerdas, lebih luas pemahamannya mengenai banyak pokok-pokok bahasan seperti yang tersaji dalam kurikulum sekolah tinggi teologi. Tetapi memahami pikiran perasaan Allah adalah hal yang berbeda, sangat berbeda. Di sini dibutuhkan perjalanan waktu dan ketekunan setiap individu, setiap hari, setiap saat untuk benar-benar mempelajari apa yang diajarkan Yesus dan apa yang dilakukannya sehingga kita bisa menggelar hidup kita seperti kehidupan Yesus. Tidak bisa tidak, seseorang harus dipimpin Roh Kudus untuk ini. Tapi kita melihat ironisnya, justru hal ini sering dianggap subjektif oleh para teolog di sekolah-sekolah tinggi teologi. Dianggap tidak akademis, dianggap tidak sistematis. Dan inilah yang kemudian merusak kehidupan para teolog, yang mana kemudian mereka menjadi pendeta. Wah, di mana mereka bisa mendengar suara Tuhan mengajarkan kepada umat? Ini harus menjadi perhatian kita. Ya, mari kita berubah. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.